Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Fahri, dari channel YouTube One Way UKM BPD. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tentang makanan yang sehat untuk ibu hamil. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, ayo dukung channel ini agar dapat berkembang. Caranya mudah dengan cara klik subscribe, like, dan juga berikan komentar kalian pada kolom komentar, serta share juga video ini ke akun-akun media sosial kalian agar bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, jika sudah, let's go! Nah, di video kali ini saya akan sharing pada kalian semua tentang makanan yang sehat untuk ibu hamil. Nah, karena ada banyak ibu hamil yang bertanya, "Dok, sebaiknya apa yang saya konsumsi agar saya dapat sehat dan janin saya dapat berkembang dengan baik?" Nah, maka dari itu video ini saya buat untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Nah, kehamilan berlangsung kurang lebih 9 bulan, dibagi menjadi 3 bagian: trimester awal, trimester pertengahan, dan trimester akhir. Nah, tentu saja kebutuhan nutrisi di trimester awal, pertengahan, dan akhir berbeda-beda. Nah, semakin meningkat usia kehamilan, kebutuhan nutrisi pun semakin meningkat. Untuk kebutuhan nutrisi di trimester awal berkisar kurang lebih 1.800 kalori. Untuk kebutuhan nutrisi di trimester pertengahan berkisar kurang lebih 2.200 kalori. Dan untuk trimester akhir berkisar kurang lebih 2.500 kalori. Namun, ada beberapa kondisi yang lain yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil, di antaranya berat badan dan aktivitas dari ibu hamil. Tentu saja, ibu hamil yang memiliki berat badan lebih rendah memiliki kebutuhan nutrisi lebih kecil dibanding ibu hamil yang memiliki berat badan lebih. Nah, begitupun dengan aktivitas. Ibu hamil yang memiliki aktivitas lebih ringan tentu saja memiliki kebutuhan nutrisi lebih rendah dibanding ibu hamil yang memiliki aktivitas lebih berat. Nutrisi untuk ibu hamil ini dibagi menjadi 2 bagian besar, ada nutrisi makro dan juga ada nutrisi mikro. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai nutrisi makro. Nutrisi makro terdiri dari beberapa bagian, ada karbohidrat, ada protein, dan juga lemak. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat paling banyak dijumpai pada beras atau nasi. Namun yang menjadi masalah, banyak ibu hamil di trimester awal tidak suka untuk makan nasi. Namun jangan khawatir, kalian dapat mengonsumsi makanan-makanan yang lain yang juga mengandung karbohidrat. Di antaranya jagung, ubi, kentang, sagu, roti, dan juga gandum. Yang kedua adalah protein. Nah, protein ini bisa didapatkan melalui hewan atau dikenal dengan protein hewani dan juga melalui tumbuh-tumbuhan atau protein nabati. Nah, untuk kebutuhan protein berkisar kurang lebih 50 gram per hari atau setara dengan 2 gelas susu atau setara juga dengan 200 gram daging. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada daging atau daging lagi mahal? Kalian dapat mengonsumsi daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe, atau jenis kacang-kacangan yang lain. Yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh. Ketika kadar karbohidrat tidak terpenuhi, lemak ini akan diolah atau dipecah kembali menjadi energi. Nah, lemak tidak ada batasan berapa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil per hari. Namun, mengonsumsi lemak secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian kita bahas mengenai zat gizi mikro. Yang pertama ada zat besi. Nah, zat besi ini berperan penting dalam proses pembentukan hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk si janinnya. Nah, secara otomatis ketika zat besi berkurang dalam tubuh, HB mengalami penurunan yang nantinya akan berefek pada ibu maupun si janin. Ibu akan mengalami anemia sehingga muncul gejala pusing, lemah, letih, mudah lelah, dan bahkan sampai mengalami sesak. Untuk janin dapat lahir secara prematur dengan berat badan yang kurang. Dan bahkan pada saat persalinan, ibu bisa berisiko mengalami perdarahan. Zat besi bisa didapatkan melalui beberapa jenis makanan, diantaranya daging, sayur-sayuran hijau seperti bayam, dan juga bisa didapatkan melalui suplemen zat besi. Yang kedua, asam folat. Asam folat ini berperan penting dalam proses pembentukan otak dan juga proses pembentukan selubung saraf di tulang belakang. Asam folat bisa didapatkan melalui beberapa makanan dan juga dapat melalui suplemen asam folat. Nah, untuk makanan bisa dijumpai melalui kacang-kacangan, pisang, alpukat, dan juga sayuran-sayuran hijau. Yang ketiga adalah serat.
Nah, serat ini berfungsi membantu memperlancar proses buang air besar pada ibu hamil. Kenapa? Karena banyak ibu hamil yang mengalami sembelit atau konstipasi saat kehamilan. Nah, serat bisa kalian dapatkan melalui buah dan sayur. Untuk konsumsi buah, ada beberapa yang bertanya, "Dok, apakah aman untuk mengonsumsi buah nanas selama kehamilan?" Karena katanya dengan mengonsumsi buah nanas akan menyebabkan kontraksi pada rahim. Nah, perlu kalian ketahui, buah nanas dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ketika dikonsumsi kurang lebih 8 buah dalam sehari. Nah, jadi jika kalian mengonsumsi dalam jumlah yang wajar atau sedikit, tentu saja tidak akan memberikan efek pada tubuh. Bahkan buah nanas mengandung banyak vitamin yang juga penting untuk kesehatan. Nah, jadi perlu diingat, segala jenis buah-buahan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar atau dalam jumlah sedikit, tidak akan menyebabkan efek samping pada tubuh. Kemudian kalsium. Kalsium ini berperan penting dalam proses pembentukan tulang. Kalsium bisa didapatkan melalui susu dan juga bisa didapatkan melalui suplemen. Nah, jika ibu malas untuk mengonsumsi susu karena merasa tidak enak atau rasa mual dan lain-lain, ibu dapat mengonsumsi suplemen kalsium 1 tablet setiap harinya. Nah, itulah tadi sedikit informasi mengenai makanan yang sehat untuk ibu hamil. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian, serta share video ini ke akun-akun media sosial kalian agar bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.